Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebagai generasi muda, sudah sewajarnya peduli terhadap lingkungan. Lingkungan inilah yang akan menjadi penentu masa depan generasi selanjutnya. Berawal dari ide kreatif dan unik, proses daur ulang tidak hanya dapat menambah nilai manfaat dan keindahan barang yang dihasilkan, tetapi dapat meningkatkan nilai ekonominya dan membantu perekonomian masyarakat sekitar. Produk kreatif berawal dari ide yang kreatif pula. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan produk kreatif. Yang pertama, ada ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminati konsumen. Kemudian yang kedua itu ada ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memenangkan persaingan. Kemudian yang ketiga, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan. Yang keempat, ada ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk kerajinan. Ide dapat diubah menjadi peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil bagi investor atau yang mengambil resiko. Peluang usaha digambarkan oleh persyaratan dan mengarah ke penyediaan suatu usaha produk yang dibuat atau ditambahkan nilainya untuk keperluan pembeli. Suatu peluang usaha yang baik mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, permintaannya nyata, merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Kemudian yang kedua, pengembalian investasi, memberikan hasil dalam jangka waktu yang cepat dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada kompetitif, dapat mengimbangi sudut pandang pelanggan dengan produk yang tersedia. Yang keempat, mencapai tujuan, memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya dan keterampilan, terjangkau oleh pengusaha dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Itu merupakan suatu peluang usaha yang harus dipenuhi. Ya, kriteria dari peluang usaha yang mesti dipenuhi. Kemudian kita lanjut ke persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha. Yaitu ada meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, kemudian bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Kemudian kita lanjut. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Pemetaan potensi usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat didasarkan pada ciri khas kerajinan dari masing-masing daerah. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama itu ada analisis SWOT, adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kemudian ada analisis internal, lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang serta ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Dengan analisis SWOT dapat ditentukan strategi pengembangan usaha produk kerajinan dalam jangka panjang, sehingga tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat.
Secara rinci ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada analisis kelayakan teknis. Ada berbagai macam teknis yang dapat dilakukan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, misalnya teknik anyam, teknik kolase, dan lain-lain. Kemudian ada analisis peluang pasar. Apabila ingin mendirikan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, harus mengetahui informasi tentang pasar, karena tujuan usaha ini untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu diperlukan adanya riset pasar. Riset ini dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Riset pasar bertujuan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan dibuka. Kemudian yang ketiga ada menentukan segmen pasar. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan memilih agen untuk menguji pasar. Kemudian yang keempat itu ada sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang yang akan datang dari usaha produk kerajinan tersebut. Dua pendekatan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan dengan mengadakan penelitian secara spesifik untuk mengumpulkan data primer dan menemukan data-data relevan yang berasal dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Pariwisata, yang disebut dengan data sekunder. Yang kelima ada uji coba menjual. Uji coba menjual cenderung menjadi teknik riset utama untuk mengurangi risiko pada usaha produk kerajinan dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam uji coba pasar antara lain pameran perdagangan. Uji coba pasar juga memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran, distribusi, dan pelayanan. Yang keenam ada studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu dan merupakan kegiatan yang rumit. Bagaimanapun kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Kemudian yang B itu ada analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru. Ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial. Yang pertama itu penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kerajinan yang baru. Selanjutnya diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua itu ada penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Yang C, membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Kita lanjut ke tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan, yaitu ada sebagai berikut. Ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Kemudian
Kita akan bahas sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada atau manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Dan yang ketiga ada material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang ketiga ada mesin atau teknologi, merupakan berperan penting dalam proses produksi. Kemudian ada metode atau metode, sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Market atau pasar, jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Demikian untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.